Sejarah padi di Indonesia, bahan makanan pokok penduduk Nusantara atau Indonesia sekarang. Kalau tidak makan nasi, namanya belum makan. Begitulah ungkapan yang sering diucapkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Meski kita-kita ini, bangsa Indonesia, sudah mengkonsumsi sumber karbohidrat lain seperti roti gandum atau kentang, namun karena kebiasaan, masih merasa lapar dan ingin mengkonsumsi nasi. Begitu cintanya orang Indonesia terhadap nasi. Tapi tahukah kamu, kalau zaman dulu di Indonesia bahan makanan pokoknya ternyata bukan nasi atau beras. Loh, mana bisa? Asal-usul padi ternyata panjang. Mari ikuti terus episode ini untuk menelisik sejarah padi di Indonesia. Kalau kamu mau subscribe sekarang, langsung saja ya, tidak usah ragu-ragu agar channel ini makin berkembang. Mari. Makanan pokok di berbagai penjuru dunia berbeda-beda, tergantung bagaimana daya dukung alam dan kebiasaan penduduknya. Seperti bahan makanan pokok gandum bagi sebagian besar masyarakat di Eropa, Amerika Utara, dan sebagian Asia. Di sebagian wilayah Eropa dan Amerika Latin menjadikan kentang sebagai bahan makanan pokok. Sebagian besar kawasan Afrika, bahan makanan pokoknya adalah umbi ketela pohon atau cassava. Jagung menjadi bahan makanan pokok di sebagian kawasan Amerika Latin. Sedang di Asia, tentu saja sebagian besar bahan makanan pokoknya adalah beras. Bagi Indonesia, beras adalah bahan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Di beberapa tempat memang ada yang bahan makanan pokoknya berupa sagu atau jagung seperti di kawasan Indonesia Timur. Tapi budaya makan nasi tampaknya telah mendominasi sebagian besar penduduk Indonesia. Asal-usul tanaman padi. Padi, seperti tanaman pertanian lainnya, berasal dari padi liar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa nenek moyang padi sesungguhnya bukan tanaman tropis, meski dia menyukai iklim basah dan lembab. Dipercaya padi merupakan keturunan rumput liar di dataran rendah di kawasan timur jauh Himalaya. Beberapa peneliti mengatakan tanaman padi berasal dari India Selatan. Ini sedikit meragukan yang terakhir ini. Tanaman padi kemudian menyebar ke berbagai kawasan Asia seperti Cina, Semenanjung Korea, Kepulauan Jepang, kawasan Asia Tenggara termasuk Kepulauan Nusantara. Ya, tanah Indonesia tercinta kita. Namun beberapa peneliti menyanggahnya dan mengatakan bahwa padi berasal dari Kepulauan Nusantara atau tanaman endemik di Nusantara ini, di Indonesia tercinta ini, yang kemudian menyebar ke seluruh dunia karena dibawa oleh para pelaut Nusantara beberapa ribu tahun sebelum Masehi. Dengan bukti bahwa keanekaragaman varietas padi di Kepulauan Nusantara paling beragam dibandingkan kawasan lain di dunia. Keanekaragaman varietas padi di Indonesia jumlahnya ribuan, terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu varietas tradisional atau asli dan varietas unggul yang biasanya dihasilkan dari pemuliaan di lembaga-lembaga penelitian seperti ARRI atau Balai Besar Tanaman Padi Kementerian Pertanian. Tapi sayangnya, varietas asli telah banyak yang punah terdesak oleh varietas unggul hasil pemuliaan tersebut. Dalam perkembangannya, jenis padi yang populer di seluruh dunia terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu pertama, beras japonica. Cirinya bulirnya pendek, bulat, bulir tidak mudah pecah, tekstur agak lengket bila dimasak. Mengandung amilosa sekitar 0-20%. Banyak dibudidayakan di Jepang dan Korea atau kawasan subtropis. Japonica memiliki 2 kategori, yaitu uruchimai, yaitu beras biasa, dan mochigome atau beras ketan, yang karakternya jauh lebih lengket daripada yang sebelumnya. Kedua, beras javanica, yaitu varietas yang terbanyak ditanam di Indonesia. Ciri-cirinya adalah bulirnya panjang, lebar, dan tebal. Butirnya tidak mudah pecah dan memiliki kandungan amilosa antara 0-25%. Javanica adalah varietas padi dengan daun lebar, kaku, hijau muda, memiliki perawakan tanaman yang tinggi. Ketiga, beras indica. Ciri-cirinya adalah tidak berbulu, biji gabahnya, bulirnya pendek hingga panjang, agak pipih, bulirnya tidak bertepi, bijinya lebih mudah pecah, dan mengandung amilosa antara 23-31%. Beras indica banyak dibudidayakan di India, Sri Lanka, Filipina, dan sebagian Indonesia. Selain varietas lahan basah sawah, ada jenis padi gogo yang ditanam di ladang.
dan padi rawa atau inpara. Ada padi aromatik seperti pandan wangi yang baunya memang wangi pada waktu dimasak. Kemudian kalau dari warna beras, dikenal beras merah, beras hitam, dan beras putih. Hal menarik lainnya dari keanekaragaman beras, rupanya setiap pulau di Indonesia punya kecenderungan kesukaan beras berbeda-beda. Kalau dari rasa dan kepulenannya ada beras pro yang agak kering dan pulen, yang karakternya adalah lebih lengket. Orang Jawa cenderung menyukai beras pulen dan wangi seperti pandan wangi dan rojo lele. Sedang orang Lampung dan Sumatera Selatan menyukai beras yang pro atau karakternya lebih kering. Sedang kawasan Kalimantan menyukai beras dengan bulir yang kecil. Kemudian kapan padi sebenarnya mulai dibudidayakan? Budidaya padi sangat berpengaruh terhadap perkembangan berbagai peradaban dan membentuk aspek budaya, sosial, dan ekonomi di berbagai wilayah dan masyarakat di seluruh dunia. Pemerintahan atau kerajaan kuno yang mampu membudidayakan beras dengan hasil yang baik akan menjadi negara yang kaya raya dan kuat. Asal pasti budidaya padi masih diperdebatkan. Sebagian ilmuwan memperkirakan padi didomestikasi pertama kali di lembah sungai Yangtze di Cina sekitar 10.000 tahun yang lalu dari padi liar sejenis Oryza rufipogon. Tapi jangan membayangkan bahwa mereka mendomestikasi dengan lahan sawah basah seperti sekarang. Mereka masih dalam tahapan masyarakat pemburu dan pengumpul. Artinya, mereka sedang berupaya menanam padi, betul. Namun masyarakat ini lebih banyak mengkonsumsi padi liar dan bahan makanan pokok lainnya, seperti umbi-umbian. Perkembangan cukup signifikan adalah peradaban di kawasan Hemudu, Cina tahun 5.500 sebelum Masehi sampai 3.300 sebelum Masehi. Dalam upaya mereka membudidayakan padi cukup berhasil. Di Afrika, spesies Oryza glaberrima didomestifikasi sekitar 3.000 tahun yang lalu di kawasan Afrika Barat. Tapi tidak begitu berhasil untuk menjadi bahan makanan pokok di benua hitam itu. Sedang di India, peradaban lembah Indus sekitar 2.500 sampai 1.700 sebelum Masehi mempraktikkan penanaman padi. Beras merupakan tanaman pokok bagi peradaban kuno lembah Indus dan kemudian masuk ke periode Weda. Beras disebutkan dalam teks-teks agama Hindu seperti Rig Veda. Kembali di Indonesia atau Kepulauan Nusantara saat itu, di Ulu Leang, Sulawesi, ditemukan tembikar yang terkait dengan budidaya padi dan telah berumur sekitar 4.000 sebelum Masehi. Sedang di Jepang, budidaya padi mulai dikenal di masa dinasti Jomon sekitar 400 sebelum Masehi. Selanjutnya, budidaya padi meluas ke seluruh dunia dan beras mulai menjadi makanan pokok di banyak kawasan di dunia. Lalu, kapan budidaya padi dimulai di Indonesia atau Nusantara? Banyak peneliti mengatakan bahwa padi merupakan tanaman endemik Indonesia yang telah dibudidayakan sejak lama, sejak masa prasejarah. Pendapat lain, padi dibawa oleh para pedagang Cina dan India. Sebelum datangnya orang Cina dan India, masyarakat Nusantara makanan pokoknya adalah umbi-umbian. Para pedagang tadi membawa padi, kemudian oleh masyarakat lokal dibudidayakan dan menjadi makanan pokok. Pendapat terakhir ini sangat lemah. Terbukti dengan situs Ulu Leang yang terkait dengan budidaya padi yang telah berumur sekitar 4.000 sebelum Masehi. Berikut beberapa alasan bahwa budidaya padi lahan basah khususnya berasal dari Nusantara. Disadur dari situs Villager Post. Pertama, keragaman genetik yang tinggi. Nusantara merupakan salah satu sentra keanekaragaman padi dengan berbagai varietas lokal yang luar biasa jumlahnya, berjumlah ribuan. Tercatat, dalam satu kawasan di Kalimantan Tengah pernah ditemukan sekitar 200 jenis padi sawah. Luar biasa ini. Menurut teori Nikolai Ivanovich Vavilov, ilmuwan Rusia, budidaya tanaman berasal dari daerah dengan keragaman genetik yang tinggi dan banyak spesies liar. Jelas ya, jadi kalau dari sisi keragaman genetik maka boleh dipastikan menurut Vavilov bahwa teknik budidaya yang pertama kali juga ada di tempat di mana keragaman genetik yang tinggi tersebut berada. Kedua, peninggalan sejarah yang menggambarkan sawah dan padi pada relief Candi Borobudur yang dibangun mulai tahun 750 Masehi pada masa kerajaan Mendang atau Mataram kuno. Ketiga, budaya yang kuat berkaitan dengan beras. Banyak tradisi rakyat di Nusantara yang berhubungan dengan beras di berbagai daerah, seperti kisah Dewi Sri, serta berbagai upacara adat yang berkaitan dengan tahapan budidaya padi dikenal luas masyarakat di Nusantara. Untuk itu, mari kita simak tahapan budidaya padi di Jawa.
untuk lebih memperkuat alasan ketiga ini, yang sedikitnya terdapat 19 tahapan. Demikian uraian dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk komen dan subscribe ya. Dan bila suka, harap bagikan ke teman dan keluarga. Terima kasih. Salam.